Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasku terbang bersama dirimu. Kopi Gus. Black coffee masih ada nggak? Nah, masih ada ya. Tapi airnya jangan terlalu banyak. Siap. Terus ini tadi orang nanya, ini yang saya bawa ini kan 3, kan itu hampir sama, jadi ingin tahu dia yang 45 sama yang 35, ingin tahu rokok ini. Saya lagi nggak pegang duit cash, Pak. Hah? Lagi nggak bawa uang cash. Apanya? Maksudnya ini suruh bayarin dulu. Oh enggak. Apa? Enggak, ini udah yang kemarin tuh udah. Sudah. Oke, ya sudah. Saya pikir Hah? Kemarin. Oh, pesanan saya kemarin. Oh ya sudah. Soalnya kalau terima seperti aku lapar aku diunek-unekin, ngapain ke sana? Tuh, aku diajak ini ke sini ini. Oh, berat. Kalau kue bos ngomong kita oh iya nih satu misalnya kalian digaulin aja ini, oh iya siap ya. Kalau kue orang masalah ini ayo loh. Nah cuma karena saya rasa pingin aduh sesuatu saya bawakan ini kopi ini karena saya mau mulai lagi usaha dia. oh guys, siap. Lama. Jadi ada nama saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya beli kopi di tempat bapaknya tuh, kopinya tuh sama rokok ST, ada kopinya juga. Itu tulaan tempat saya Pak. Besar ya. Ya. Alhamdulillah sudah ada ini ya, sudah terlaksana untuk peletakan batu pertama ya dari sang mursyid, dari Syekh Muhammad Muhtar Mukti, dari Abah Yai ya. Alhamdulillah. Hadir. Ada LH Channel 10. Terus ada siapa lagi nih? Ada Papa Sari ya, pokoknya selamat hari santri ya. Dari Pakai Sari. Ada Media 10 Mojokerto, salam sehat tentrem Gus. Nggih. Dari Maron Channel, Restu Bumi. Hadir Dian Handoko Parjojo Pacitan hadir. Tuh Bapak hadir Gus dari Malik Karsani. Dari Fatimah Banjar dari Malang hadir. Para hadirin hadirat yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Yang paling penting jangan lupa bahagia, ya. Salam NKRI dari Rianto Getik. Ada di sini dari Sukoriko Malang, Primus Setkus dari Kalbar, ya. Ada John Heri Pinontoan dari Selamat Riyadi Lamongan, Muhammad Irsyad Timika, Adi Purnomo, Ioni Ardi, Surabaya, Warga 10, Bambang Sugeng Magetan, Harun Rosid,
Jangan dikelak kelorok dotorek, biarkan Gus Kuarya bicara untuk menjauhkan ekspresinya ke pikirannya. Ya. Rembang dari Fatihul Ilham. Los Plus Jom Jair Roja. Bandung hadir Gus dari Abrak ABR TV. Dari Faktur Rahman, Waalaikumsalam Kutai Timur Kaltim. Hong Kong hadir dari Supatmi Ai. Lampung hadir dari Jenny Hade. Ada dari Kepulauan Alit hadir juga dari Tontot Handoyo. Dari Uyin juga di sini ada dari Pejuang Langit. Ya, dari Dasrap Kaltara. Mau belajar nggak jadi Gus, dengan live sekarang belajar dulu nggak apa-apa. Mbak Ketan hadir Gus ya. Saya itu cuman melihat berita statementnya dari ini. Saya kasih kabar teman-teman, saya ada berita, ada kabar bagus dari Pak Muldoko. Atas perintahnya Pak Jokowi katanya, kalau seandainya ada orang-orang masyarakat secara publik tidak puas atas pelayanan Polri, ya maka boleh mengadukan. Jadi malam ini saya mengadukan, memberikan surat secara publik, bahkan surat tantangan terhadap Polri, itu. Ya dengar bapak-bapak Polri ya. Saya membuat surat terbuka terhadap Bapak Polri, bapak-bapak kepolisian, ya. Saya meminta untuk diusut kasus MSAT Putra Kiai Jombang. MSAT. Ya. Yang kemarin rame Sidikiah, saya bikin surat terbuka ini saya sampaikan untuk Kapolri. Ya, Bapak Kapolri. Diusut itu. Itu diusut. Ya. Sidangnya juga kayak taek. Diusut aja Pak. Ya diusut. Ini saya menduga banyak sekali yang namanya oknum-oknum. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan pesanan dugaan saya. Wah ini repot ini. Kasus cinta-cintaan kok sampai ke pemerkosaan. Ya. Kasus sayang-sayangan kok. Bukti persidangan itu ada cinta-cintaan, ada sayang-sayangan. Ya kan? Kok jadinya pemerkosaan yang miris itu. Dituntut, tahu nggak? Dituntut itu 16 tahun nggak tanggung-tanggung. Ini peradilan macam apa ini, kayak tai kucing kayak begini. Ya persidangan macam apa itu? Tuntutan 16 tahun kayak nggak punya hati nurani udah pada mati itu. Mana bisa sidang di situ ada buka kancing sendiri. Wah ada cat-catan sayang-sayangan, ada cinta-cintaan. Ada visum yang nggak jelas, kasus lama bersemi kembali kok. Tuntutan kok 16 tahun. Kalau mau mengadili itu nggak usah pakai sidang. Nggak usah hadirkan saksi, buat apa kalau saksi itu jadi sampah. Kalau cuman pengadilan itu hanya asumsi saja, karena kebencian, karena ego, nggak usah lah ada sidang-sidangan. Bapak Kapolri harus itu diusut itu. Permasalahan yang di Jombang itu. Yang putra Kiai Syah Muhammad Mukhtar Mukti, pondok pesantren Sidikiah yang kemarin itu hampir dicabut. Ya hampir dicabut, sudah dicabut ya. Cuma dibatalkan pencabutannya. Yang katanya itu belasan santriwati dicabuli, diperkosa, dikentu, diantoi. Masya Allah. Dobel kabeh. Gak ada itu yang namanya santriwati di bawah umur. Gak ada yang namanya santriwati diperkosa, itu gak ada. Persidangan aja ada cat cinta-cintaan. Ya apa yang bilang? Yang bilang itu ya pelapor sendiri. Yang merasa
menjadi korban itu, yang merasa dia diperkosa itu katanya. Masa diperkosa ada cinta-cintaan, ada sayang-sayangan. Kan nggak ada otak kayak begitu. Anak kecil saya bisa. Anak kecil itu kalau ditanya, nanya kayak film-film sinetron begitu. Ya, kan suka tuh anak-anak kecil nonton sinetron tuh. Ya, kalau ada sayang-sayangan namanya apa, Dek? Oh, namanya pacaran. Kalau ada cinta-cintaan namanya apa, Dek? Oh, orang lagi suka, lagi kasmaran. Nggak jadi nikah kok jadi pemerkosaan. Nah, ini dilakukan sama bajingan-bajingan. Yang melakukan itu para bajingan-bajingan ini. Yang kayak begini nih. Ya. Harus tegas. Ya, dari dulu ini yang namanya ya. Ini dari dulu saya bilang nih ya. Saya sampaikan dari dulu. Ya. Ini bukan rahasia lagi nih, udah jadi rahasia umum ini. Orang maling ketangkep ganjel jaksa murah. Yang tadinya vonisnya 1 tahun menjadi 6 bulan. Ganjel dikit 10 juta kek, 50 juta kek, 100 juta tuh. Ah, itu jadi murah tuh. Ya. Pokoknya kalau punya kasus apapun main jaksa. Ganjel, beres urusannya. Bapak Kapolri, saya meminta Bapak Muldoko. Nah, Bapak Muldoko kan minta kalau ada pelayan institusi yang pelayanannya masyarakat dianggap gak puas kan suruh bikin surat. Nah, saya bikin surat terbuka ini, Pak. Ya. Saya salah satu pejuang Anda, Pak, di sini, Pak. Saya sampaikan saat ini kecewa saya. Saya sampaikan karena saya kecewa. Ya. Ini oknum-oknum pada bangsat garong duit rakyat. Jadi oknum gak pada kerja bener. Digaji masyarakat pada gak bener. Nah, ini oknum-oknum ini. Ya, oknum-oknum di kejaksaan tuh banyak harus diusut. Harus diusut sekali-kali itu, jangan cuman Polri saja. Ya, kejaksaan itu. Itu MSAT yang di Jombang itu, Pak, harus diusut tuntas itu. Apalagi ngeri, tuntutannya 16 tahun loh. Gak main-main kalau tuntutannya cuman ya, ancaman maksimal loh, ancamannya 12 tahun kok jadi 16 tahun. Itu kalau nggak orang-orang menggunakan akal-akal dangkal ya kayak begitu. Nggak tahu itu dasarnya dari mana itu. Ya, kalau dasarnya dari persidangan, harusnya hati nuraninya itu nggak mate. Hati nuraninya itu udah mati itu kayak begitu. Mana ada sidang saksi JPU yang harusnya memberatkan malah meringankan. Yang katanya JPU menghadirkan saksi katanya mengantar saat kejadian diperkosa perempuannya. Saksi yang ditanya malah tidak merasa. Kenapa dia dibawa-bawa? Ya. Saksi-saksi yang harusnya itu memberatkan itu MSAT. Yang katanya perkosa, yang katanya nyabol. Dobol kabeh. Kayak begitu aja meringankan semua. Tidak yang namanya ada memberatkan, tidak ada. Tidak ada memberatkan kok bisa tuntutannya itu 16 tahun. Ini kalau nggak dikerjakan sama orang-orang yang PA, ya nggak mungkin. Ya. Keterlaluan ini orang-orang seperti ini. Nggak jelas itu. Ini Pak Muldoko, Pak Jokowi, Kapolri harus susut masalah-masalah yang kayak begini. Masalah nggak jelas. Oh, cinta-cintaan kok tuntutan 16 tahun. Besok itu jangan sampai itu. Harusnya dibikin regulasi, dibikin undang-undang. Pacaran dilarang. Nah, sekalian. Biar nggak ada orang pacaran gitu loh. Ya? Betul. Betul nggak? Nar. Hah? Mana ada pemerkosaan kok cinta-cintaan? Tidak ada. Mana ada sayang-sayangan kok ujung-ujungnya pemerkosaan? Apalagi isunya. Senjata ampuh yang sekarang saat ini itu bisa dimanfaatkan orang adalah apa? Ketika viral. Saya sebagai Panglima Siber NKRI menolak itu. Apalagi berita-berita hoax.
Apalagi ada orang yang mengatasnamakan aliansi santri, tapi malah menelanjangi marwah pesantren. Itu apa namanya aliansi santri? Itu mah aliansi santri dobol. Apalagi ada namanya WCC. Mana ini WCC ini? Udah tidak sabar saya. Mana ayo debat sama saya, diskusi sama saya yuk. Kapan? Gua tahu semua, lu tahu tuh kasus bukan kasus pemerkosaan. Kasus orang yang suka. Kasus cinta yang sakit hati nggak jadi kawin. Kalian tumpangi dijadikan bahan. Ya, kamu jadikan delik. Kamu viralkan. Syaratnya untuk viral sekarang gampang. Asal judulnya seorang putra kiai mencabuli belasan santriwati, ditambahin lagi biar lebih sangar, di bawah umur. Oh, langsung viral. Langsung viral. Dan ini dilakukan sama orang-orang goblok. Ini dilakukan sama orang-orang goblok. Semua orang diam karena pada gak punya mental. Kalau negara ini tidak ada negara hukum, orang-orang model seperti itu tak tembak satu-satu. Bubarkan saja. Bubarkan sekalian. Benar kalau nggak ada hukum. Tembak satu-satu orang-orang model kayak begitu. Kalau ini bukan negara-negara hukum, bacok satu-satu. Saya ngomong tegas apa adanya. Ini kocok, ini kasus kayak begini aja kok disidang. Ya, kayak begitu ya bikin menjijikkan. Tuntutannya 16 tahun. Hati nuraninya sudah modar. Kayak begitu. Modar hati nuraninya. Saya akan melihat hasil nanti persidangan. Hasil persidangan tuh. Hakim nanti akan memvonis berapa? Kita lihat. Dari fakta-fakta persidangan, orang yang mengaku diperkosa buka kancing sendiri. Betul nggak Pak Rizal? Ya. Ya kan? Sini kamu. Nah. Orang yang mengaku buka kancing sendiri. Ya kan? Mengaku diperkosa. Orang yang katanya ketika sidang ditanya, ini cat siapa, cinta-cintaan? Oh ya Pak Hakim, itu catatan saya. Masa orang perkosa ada cat cinta-cintaan? Kok ya segitunya? Kok masih dituntut 16 tahun? Ini sidang macam apa? Kalau cuma ingin menghakimi, ndak perlu ada sidang-sidangan. Langsung divonis aja jebret modar. Betul. Ya kan? Betul nggak? Betul. Ngapain kalau cuma menghadirkan saksi juga nggak ngaruh. Menggali kebenaran juga tidak dianggap. Ngapain? Mending langsung vonis tang seumur hidup atau tembak mati sekalian. Mending kayak begitu sekalian. Ya. Ini loh tanya taruh di mana? Orang-orang ini di mana pikirannya? Udah kesel saya, udah nggak pernah ngomong keras ya. Bapak Kapolri, Bapak Muldoko, Pak Jokowi, itu di audit semua itu. Harusnya itu, orang-orang model begitu diaudit semua, nggak beres ini. Hukum dijadikan main-main. Ya, kalau nggak bersalah, 16 tahun dituntut, vonis 10 tahun, yang bertanggung jawab siapa? Masa depannya, anak-anaknya bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Hah? Buat apa ada hukum? Hah? Sabar, Gus. Nggak bisa sabar. Sabar ngapain sabar? Saya tunggu ini nanti hakim ini. Dia mau vonis berapa? Ya, kita ramaikan. Berarti fakta sidang sudah nggak laku zaman sekarang. Ya benar. Betul nggak? Udah nggak bener gitu loh. Fakta-fakta sidang itu sudah nggak butuh lagi. Kalau cuma fakta sidang yang diambil sama si jaksa hanya dari saksi isu. Jadi saksi itu gini, jaksa itu yang memberatkan itu saksi. Kamu bersaksi kan pernah dengar kalau si
MSAT itu perkosa orang? Iya Pak, kata si dia. Itu bisa sekarang. Bisa dijadikan bukti. Goblok. Kata orang, aku nanti kalau bilang mamamu pernah tidur sama tetangga, bisa-bisa itu bisa jadi bukti. Hah? Kata siapa? Kata Arya, terus lu percaya, terus lu bacok-bacokan sama pasangannya gitu. Apa-apaan ini sidang kok, hukum kok buat main-main. Ini tidak jelas ini. Ya? Ya? Korban, ini saya kasih tahu nih. Yang mengaku korban pertama minta dinikahi. Bahkan korban yang mengaku korban itu rela ingin menjadi istri kedua. Ya, motivasinya apa? Jelas kok. MSAT itu orang kaya, putra Kiai Jombang, punya pabrik rokok, punya hotel. Motivasinya jelas. Nah, duit. Pengen urip enak. Ini motivasinya udah jelas. Ketika diabaikan, gagal kawin, gagal dinikah, sakit hati, ditumpangi, dimanfaatkan. Double itu. Itu aliansi santri yang mengatasnamakan aliansi santri. Gua yakin udah tahu kalau itu bukan kasus pemerkosaan. Gua tahu bukan kasus pencabulan. Tahu gua. Ya. Gua tahu itu. Ayo, kalau memang kasus murni pemerkosaan pencabulan, kapan dan di mana ayo kita diskusi. Ayo ketemu sama saya kapan waktunya. Bila perlu saya sediakan tempatnya. Ayo diskusi sama kami. Hah? Saya itu udah tahu itu kelakuan-kelakuan itu. Itu para bajingan itu. Kalau saya bilang bajingan ya bajingan. Orang-orang seperti itu. Ya. Berbicara gak usah takut. Bajingan orang kayak begitu. Bajingan tidak menurutmu? Bajingan. Bajingan. Bajingan orang-orang kayak begitu. Bapak Kapolri harus usut ini Pak. Bapak Muldoko harus usut. Harus diusut tuntas itu orang-orang model kayak gitu. Ya mulai dari orang oknum-oknumnya. Mulai dari oknum sampai dengan pengadilannya, jaksanya itu harus di ini semua. Usut semua itu. Usut tuntas. Ini jangan sampai nanti pengadilan ini menjadi kisruh gara-gara orang-orang yang dikasih amanah undang-undang, yang menjalankan amanah undang-undang gak jelas. Ngomong apa adanya aja, kalau gak bener. Lah siapapun kalau seandainya Anda ini merasa benar, ketemu sama saya. Tempatkan nanti waktunya kapan, di mana? Ayo diskusi sama saya. Ada kantongi tidak kebenaran itu. Saya sudah mengantongi kebenaran itu. Jangan gak usah komentar. Itu udah urusannya hukum. Arya, itu urusannya hukum. Itu udah urusannya kepolisian. Itu urusannya kejaksaan. Lah kalau seandainya urus kepolisian, seandainya urusannya kejaksaan, hasil fakta sidangnya juga kayak begitu, masih dituntut 16 tahun. Lah ini yang bodoh itu siapa? Siapa yang bodoh? Ayo jawab. Kalau itu orang gak salah dituntut 16 tahun, besok divonis juga 16 tahun, gara-gara jengkel, gak profesional, yang bertanggung jawab siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Saya ngomong kayak begini karena sudah tahu. Dari dulu, dari zaman Belanda sampai sekarang, dari zaman belum merdeka sampai sekarang, maling ketangkep, ganjel jaksa enteng. Nah ini ya, dunia ya. Kejaksaan ini harus diuber ini. Ya. Kasus apapun kalau ganjel ning jaksa enteng. Ini kan bukan rahasia. Kalau tidak percaya, mulai dari kasus 303, 351 penganiayaan, maling, kasus 363,
kasus 378 penipuan, tanya mereka pada ganjel nggak ke jaksa. Ini fakta hari ini yang terjadi. Jaksa itu gudangnya duit. Dari dulu sebetulnya, cuman nggak pernah rame, nggak pernah viral. Ya, saya diam kalau ini nggak ada kaitannya dengan pesantren. Saya akan diam. Saya akan diam kalau pesantren itu tidak NKRI. Saya diam kalau pesantren itu tidak kesukaannya Polri. Tidak kesukaannya negara. Pesantren ini ada kaitannya dengan pesantren. Yang mengajarkan untuk cinta tanah air. Yang mengajarkan untuk jati diri bangsa. Yang mengajarkan hubul waton minal iman. Yang mengenalkan tentang Pancasila. Sekarang buat yak-yakan. Sekarang fakta persidangan seperti tidak ada. Tuntutan 16 tahun nggak kira-kira. Ini kalau nggak oknum ini, ya. Cuman ini kita nunggu ya. Vonis ini nanti berapa? Ya, vonisnya berapa kita akan lihat ini Bapak Hakim ya. Ibu Hakim, Bapak Hakim, mohon maaf ini kita menunggu ini vonis. Kita pengen tahu seperti apa, vonisnya seperti apa. Ya. Oknume sapa sebutno. Wis to manut aku penak. Kepo yo. Kamu berharap saya nyebutin nama orang? Berharap kan? Kamu berharap saya nyebutin siapa namanya? Mukidi. Tak jawab. Itu namanya Mukidi. Krungu? Ini kebiasaan soalnya. Ayo kalau kita mau udar-udaran, ayo kita udari semua. Ayo kita pitani semua, dipetani ayo. Ini sudah keterlaluan, makanya saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini mau dibawa kemana negara ini? Panglima tertinggi adalah hukum. Betul. Ya. Tapi kalau hukum buat mainan, awas. Saya akan teriak nanti ya. Jangan salahkan kami. Ya, itu para oknum-oknum ini. Ya. Prosomu gak ro undang-undang ITE nyebut merek. Lah wis tak sebutmu jenenge Mukidi. Kok iso kepo iki lho. Iki apa kowe? Kowe nunggu aku. Kowe nunggu aku salah ngomong. Terus kamu mau intimidasi saya. Terus mau kamu jerat saya undang-undang ITE. Penjara itu adalah resiko teringan buat saya. Dasar kamu itu. Sekolah lagi aja itu. Suruh sekolah lagi. Nunggu saya salah ngomong. Wes tak sebut jenenge Mukidi. Ya? Carilah gue Mukidi. Bapak Hakim yang terhormat, harapan dan doa kami semua adalah ketika Anda dalam persidangan tahu fakta-fakta persidangan seperti apa, harapan kami bisa bijak. Bisa bijak untuk memberikan seadil-adilnya. Amin. Saya akan doakan Bapak Hakim, Ibu Hakim, ketika Anda membuat kesimpulan yang bijak demi keadilan, maka Andalah yang akan menjadi wakil-wakil Tuhan. Ya. Berkah hidup Anda. Tapi kalau Anda macam-macam, ya. Kalau seandainya Anda macam-macam, bergabung dengan para oknum-oknum itu, jangan salahkan kami kalau nanti ramai. Saya akan pasti ramaikan karena ini ketidakadilan. Viralkan. Ya, saya akan viralkan lagi. 16 tahun loh, nggak tanggung-tanggung loh. Ada cinta-cintaan loh. Kayak begitu kok kasus pemerkosaan. Ada sayang-sayangan. Dari awal saja sudah tidak jelas. Isunya belasan santriwati mencabuli santriwati belasan. Di bawah umur. Siapa yang melakukan? Putra Kiai Jombang. Buktinya ada tidak? Double kan? Double. Double semua. Sampai sekarang juga mana yang di bawah umur?
Mana ada belasan santriwati? Tobel semua. Ya? Tobel semuanya. Itu faktanya. Jangan salahkan kami. Ya kalau nanti seandainya ini ramai, jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami. Cinta-cintanya juga fiksi Gus, rekayasa semua. Rekayasa semua. Apakah Anda tahu faktanya perempuan itu 2014 sudah pacaran sama laki-laki, pulang ke pondok lehernya merah semua? Apakah tahu? Ini udah tabiat perempuan itu. Pelakor yang menjadi pelapor. Pelakor yang menjadi pelapor. Ya? Ayo kalau mau diskusi siapapun, pihak manapun. Kalau mau diskusi masalah MSAT, silakan undang saya. Kabari saya. Nomornya ada di deskripsi. Nomor saya ada di deskripsi. Silakan tabayun dengan saya. Diskusi, bawa bukti-buktinya. Kalau betul ada pemerkosaan belasan santriwati sampai sekarang dobol. Bon. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Muldoko, mudah-mudahan Bapak Mahfud MD, mudah-mudahan Bapak Jokowi, surat terbuka ini nyampe kepada Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, Bapak Mahfud MD, Bapak Muldoko, ini nyampe. Kenapa? Ini bukan rahasia ya Pak. Ini bukan rahasia ini Pak. Ini sebagai penutup saya sampaikan. Orang maling ketangkap 363, jaksa ganjel dianggap ringan. Kasus 378 proses hukum sidang langsung Pak, konsorsium dengan pihak jaksa ringan. Apa-apa ketika kasus apapun diskusi, koordinasi dengan pihak jaksa ringan. Ini bukan rahasia Pak. Sudah dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah rame dan nggak pernah selesai. Ya. Gudang itu, gudang duit, ya kayak begitu. Ya, ini sekarang kita melihat kasus MSAT Putra Kiai Jombang yang ada kaitannya dengan pesantren yang kemarin digerebek ratusan personel kepolisian, yang katanya ada belasan santriwati di bawah umur. Mana buktinya? Saya tanya. Dari awal saja sudah dobol. Sampai sekarang persidangan sudah ke-26. Tidak ada saksi JPU yang memberatkan pihak terdakwa. Malah condong meringankan. Tetapi masih saja jaksa menuntut 16 tahun. Ini dasar-dasar persidangan. Dasar fakta persidangan. Apa dasar kebencian atau ego? Yang jadi pertanyaan. Ataukah pesanan? Kan bisa jadi kita menduga seperti itu, betul? Betul. Kan bisa jadi. Ya, kita menunggu hasil vonis dari ibu bapak hakim. Semuanya. Kita akan lihat nanti. Hakim seperti apa? Apakah sama menggunakan konstruksi pihak jaksa? Kita lihat. Kita lihat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.